Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Kembali lagi di channel Rama Teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari GN, yaitu Gatot Nurmantio ya, yang kemarin berorasi dalam program Oke Ganti Baru ya, orasi kebangsaan Gatot Nurmantio dan tokoh Indonesia Pembaharu ya. Beliau menyampaikan hal yang sangat menarik, yaitu ya, dan sebenarnya sudah diketahui oleh publik, yaitu suasana jelang pemilu 2024 tidak terkontrol ya. Jadi memang begitulah gitu ya, kondisi yang sudah bisa kita rasakan pemberitaannya ya, bahasanya pemilu itu juga ada ancamannya, yaitu berbagai ancaman ya, ancaman kecurangan gitu ya, money politik dan penjagalan, dan tentu saja yang paling panas yaitu cawe-cawenya Presiden Jokowi terkait pemilu ya. Tapi kita baca dulu yang disampaikan sesuai dilansir oleh politikarmul.id. Republik Merdeka. Kondisi jelang pemilu 2024 semakin tak terkontrol. Masyarakat disuguhi tayangan berisi para politisi yang haus jabatan dan kekuasaan, bukan edukasi. Demikian disampaikan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia KAMI yang juga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio pada acara orasi kebangsaan Gatot Nurmantio dan tokoh Indonesia di Al Jazeera Function Hall, Jakarta Timur, Rabu. Saya berkesimpulan, riuhnya temperamen politik jelang pemilu semakin hari nampak tidak terkontrol, di mana-mana melontarkan provokasi hanya untuk kepentingan masing-masing, jauh dari edukasi, tegas Gatot. Nilai kemanusiaan Samudya sama sekali ditinggalkan, norma-norma semua hilang, diterkam ambisi hilang, ambisi saling rebut jabatan dan kekuasaan, tambahnya. Dia khawatir kondisi itu menjadi keresahan dan persoalan bagi generasi muda di masa mendatang, apalagi mayoritas pemilih pada pemilu 2024 kaum muda. Ini semua akan jadi keresahan, kekhawatiran bagi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap nasib bangsa ke depan, kata Gatot. Seharusnya, kata Gatot, para elit politik justru membuat suasana bangsa Indonesia aman dan nyaman untuk rakyat, tidak melulu fokus perebutan jabatan ya. Ya itu ya sobat sekalian ya, ringkas padat terkait bagaimana GN ya, Gatot Nurmantio menggambarkan kondisi pemilu nanti ya, kondisi jelang pemilu yang saat ini sudah kita rasakan benar-benar panas gitu ya. Dan kalau kita kenapa bisa merasakan seperti itu, karena kita punya bandingannya ya, misalnya pemilu yang pada saat SBY itu berkuasa 2 periode ya, 2009 dan 2004 ya. 2009 seakan tidak ada ya omongan ataupun persaingan yang keras ya, sampai jegal menjegal ya, meskipun ada tapi tidak terasa seberat seperti saat ini ya. Presiden cawe-cawe, kemudian ada penjegalan baca pres yang akan berkontestasi gitu ya, kemudian dugaan kecurangan yang akan menggelayuti di pemilu 2024, entah itu dari ya sokol ya dugaan yang nanti bermain untuk menggagalkan satu kandidat baca pres. Dan ini menarik karena Gatot Nurmantio ya mengingatkan elit ini ya, seperti melulu fokus perebutan jabatan gitu ya, seakan-akan jabatan itu ya perlu untuk dipertahankan terus-menerus, jangan sampai ya beralih ke pihak yang lain ya. Nah itu yang coba digambarkan oleh GN ya, dan juga dipahami oleh kita semua ya, seakan proses-proses yang kotor, jorok ya, misalnya tentang isu perpanjangan masa jabatan 3 periode ya, kemudian beralih ketika itu sekiranya berat, yaitu perpanjangan masa jabatan dari penundaan pemilu ya, penundaan pemilu yang itu berimplikasi ya supaya jabatan ya presiden dan juga DPR, DPD dan seterusnya itu bisa bertambah untuk melanggengkan kekuasaan.
ya, dan juga disentil ya, kalau sudah tambah 3 periode bisa saja nanti tidak puas 3 periode, bisa 4 periode, 5 periode, bahkan selama-lamanya ya. Jadi posisi atau kondisi yang sempat adem ya pada saat setelah pemerintahan SBY ya, rezim SBY itu dianggap akan ada perbaikan ke depan, justru sebaliknya gitu ya, terkesan kondisi saat ini malah lebih ancur-ancuran ya, dalam tanda kutip, dengan berbagai macam aspek yang sudah kita rasakan bersama ya. Misalnya masalah aspek ya untuk penyelenggaraan pemerintah yang good governance dan clean government ya, terkait dengan misalnya nilai IPK ya, indeks persepsi korupsi kita yang merosot drastis, yang semula ada perbaikan dari 40 sekarang merosot ke angka 38 dan terjebak ke angka 34 ya. Berarti kembali lagi sama seperti peninggalan SBY yang 34 diharapkan ya tentu saja ketika ada pemerintahan yang baru ya, diharapkan ini bisa menjadi lebih baik, tetapi yang terjadi malah kondisinya lebih buruk gitu ya. Nah ini korupsi kita gila-gilaan ya, apalagi setelah ada manuver dari Mahfud MD yang ingin membongkar kas transaksi janggal 349 triliun, tapi hingga kini juga belum jelas arahnya dan siapa yang melanggar dan siapa yang dihukum tidak jelas. Pun juga korupsi gila-gilaan ya pada era saat ini, apalagi pada saat pandemi gitu ya. Pandemi, kondisi masyarakat sedang susah gitu, ekonomi sedang lumpuh ya, dan daya beli masyarakat sedang menurun, justru korupsi itu terjadi masif ya. Dan penambahan kekayaan harta pejabat juga luar biasa ya. Misalnya yang baru saja menjabat itu harta kekayaannya ternyata naik berlipat-lipat ya. Kemudian bagaimana kebebasan untuk berbicara ya, freedom of speech, yang juga dikeluarkan oleh lembaga Freedom House ya, menempatkan kita dalam range angka 59 ya, dari range 1 sampai 100. Artinya kalau kita range-nya di bawah 50, maka kita akan menjadi negara otoriter ya. Tanda-tandanya sudah nampak gitu ya, para aktivis ya dikriminalisasi gitu ya. Kemudian para ulama juga dikriminalisasi dengan mencari-cari ya kesalahan yang tidak masuk akal ya. Habib Rizik gitu ya, Habib Bahar Smith, kemudian juga para aktivis yang mengkritik tentang undang-undang Omnibus Law ya, Segana Nainggolan ya, Anton Permana dan lain sebagainya ya, yang mengkritik IKN yaitu Bang Edi Mulyadi juga dicokok dengan memanfaatkan ya konflik horizontal antar rakyat sendiri. Dan ini miris ya, dengan memakai pasal 14-15 ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ya, yang isinya menyampaikan ujaran kebohongan yang menerbitkan keonaran ya. Dan undang-undang ini ya setelah dicek ya tidak pernah dipakai pada masa pemerintahan sebelumnya. SBY tidak pernah, Megawati tidak pernah, bahkan Soekarno pun pada waktu itu tidak pernah memakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Termasuk juga pemakaian Undang-Undang ITE yang juga menjadi satu paket untuk menjerat aktivis dan juga tokoh-tokoh yang berseberangan dengan kekuasaan, itu dicokok ya, dalam rangka untuk yaitu menghalangi dan juga menggebuk ya lawan-lawan politik yang tidak sesuai. Nah ini yang disampaikan oleh Gatot Nurmantio, bahwasanya elit politiknya justru ya tidak mencontohkan hal yang baik ya, tidak terlalu fokus melakukan perebutan jabatan ya, termasuk juga bagaimana kekuasaan itu terus ya berlanjut tanpa ada yang mengganti. Nah kalau misalnya ya jabatan 3 periode gitu ya, kemudian penundaan penundaan pemilu itu jadi goal ya, tidak ada desakan, maka jadi itu barang ya.
Maka saat ini kan yang paling berpengaruh adalah no viral no justice. Kalau tidak ada desakan publik untuk mengkoreksi kekuasaan di negeri ini, maka kembali lagi ya kondisinya seperti zaman Orde Baru, malah lebih buruk ya. Ya misalnya terkait pembubaran ormas FPI HTI ya tanpa due process of law ya dilakukan pada masa di situ ada Pak Mahfud ya. Nggak mungkin juga Pak Mahfud tidak paham terkait dua kasus ormas ini yang membubarkan tanpa due process of law ya. Kemudian juga banyaklah gitu ya terkait bagaimana saat ini ketika berbagai kepentingan dari kekuasaan, misalnya tentang proyek yang strategis IKN itu sudah akan berjalan dan perlu kiranya untuk dilanjutkan gitu ya. Nah, salah satu caranya ya dalam tanda kutip ya annihilate ya, menjegal lawan politik atau baca pres yang nanti kiranya tidak akan ya mengakomodasi kepentingan kekuasaan ya, diantaranya melanjutkan pembangunan proyek strategis IKN. Dan makanya kita juga sangat miris gitu ya ketika ada penjegalan ya, padahal isu-isu seperti ini ya jarang ya, bahkan kalaupun ada tidak sekeras hingga saat ini ya. Bagaimana penjagalan itu terjadi dengan berbagai macam cara ya, misalnya Anies sekarang yang mempunyai potensi untuk dijegal ya, juga sudah ada skenario-nya seperti yang disampaikan oleh CSIS bahwasanya nanti baca pres itu akan hanya ada 2 ya. Nah, bisa jadi kalau terlalu memaksakan ya kekuasaan untuk terus langgang, orang-orang yang menjadi oposisi seperti Anies yang berseberangan dengan kekuasaan dan ingin membawa persepsi gagasan perubahan ini bisa saja dijegal dengan memaksakan instrumen yang ada, instrumen hukum ya, yang sudah ada dalam genggaman kekuasaan, seakan tidak mau melepas kekuasaan itu ya. Jadi Anies misalnya sudah masih punya tanggungan 2 halangan yang itu bisa saja menjerat dan menghalangi Anies untuk maju nyapres, yaitu PK Muldoko yang sekarang berproses, dan meskipun historisnya ya 16 kali sudah digagalkan ya PK Muldoko ini dalam pengadilan, tapi segala hal itu bisa terjadi ya. Misalnya terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang semula 4 tahun menjadi 5 tahun, itu juga diterapkan untuk pimpinan KPK saat ini, Firly Bahuri, yang ini tentu saja tidak sesuai dengan ya asas hukum ya, retroaktif ya, yang harusnya nanti kalaupun diterapkan di pemerintah setelah berkuasa gitu ya. Dan kasus yang kedua tentu saja Formula E, yang ini juga memalukan ya, karena Formula E yang benar-benar tidak terlihat ada indikasi korupsi ya, penyelenggaraan pun membuat negara untung tidak rugi, malah dipermasalahkan dengan mencari kasus, mencari alasan, seakan ya dipaksakan untuk mencari alat bukti gitu ya, meskipun itu sulit terus dipaksakan ya, sampai ya diduga ketika mantan penyelidik KPK yaitu Karyoto itu melihat sudah tidak ada, akhirnya tidak sesuai dengan keinginan, akhirnya dikembalikan ke institusinya yaitu kepolisian. Ya, ini kan miris gitu ya. Kasus yang ceto welo-welo yang melanggar keuangan negara ya, misalnya sirkuit Mandalika itu yang merugikan keuangan negara tidak diperiksa gitu ya. Justru Formula E yang memberikan keuntungan, bahkan tidak ada indikasi korupsi di dalamnya, terus menerus dikejar untuk menjegal dalam tanda kutip ya kontestasi, menjegal Anies. Nah memang ini parah gitu ya. Belum lagi kasus ataupun ya dugaan sekitar 52 ya juta pemilih yang diduga tidak sesuai atau aneh gitu ya, yang ditentukan oleh masyarakat yang
mengamati pemilu ya. 52 juta kan seperempat gitu ya, yang itu kalau bisa dimanfaatkan itu akan menjadi hal yang menguntungkan untuk menguntungkan ya tentu saja kekuasaan yang ingin terus berkuasa ya. Jadi wajar ya apa yang disampaikan oleh Gatot Nurmantio dan juga dirasakan oleh banyak pihak bahwasanya suasana pemilu 2024 itu memang sangat panas dan hingga tak terkontrol ya. Maka ini perlu adanya suatu desakan ataupun kontrol publik yang begitu keras juga ya untuk mengontrol kondisi sekarang yang tidak terkontrol. Bagaimana kekuasaannya ya, eksekutifnya sudah banyak melenceng dari aturan konstitusi, tapi tidak ada yang mengingatkan. Pun DPR-nya sama, yang semuanya sudah menjadi perpanjangan tangan dari kekuasaan dengan merangkul hampir semua ya partai politik, dan akhirnya tidak ada yang mengontrol kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif. Pun ya yudikatif yang sekarang sudah menjadi alat kekuasaan lebih condong untuk memberikan ya keleluasan untuk kepentingan kekuasaan, itu pun tidak ada yang mengontrol ya. Maka kalaupun ya kekuasaan itu terlalu zalim ya, terlalu terengginas, maka bisa jadi gitu ya kondisi perubahan orde lama ya melalui jalan inkonstitusional pun juga orde baru inkonstitusional. Bisa jadi kalau terlalu nampak ya pelanggaran dan kezalimannya, cara-cara inkonstitusional itu bisa jadi dilakukan oleh rakyat. Kita tunggu saja terkait bagaimana panasnya pemilu 2024 ini ya. Semoga negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.